Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa bahwa kita sekarang memasuki bulan Oktober, di mana kita memasuki triwulan terakhir dalam rangkaian pelajaran sekolah minggu di gereja-gereja baptis di bawah lingkungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dan sepanjang triwulan terakhir ini, yaitu Oktober, November, Desember, kita belajar bersama-sama tentang pembaptisan dan perjamuan Tuhan dari judul buku yang sudah diterima oleh kami guru-guru. Ini adalah buku tentang baptisan dan perjamuan Tuhan, dua upacara agung gereja yang merupakan kebaktian khusus gereja atau upacara gereja, upacara agung gereja yang kita yakini sebagai gereja-gereja baptis di Indonesia di lingkungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Karena itu kita belajar bersama-sama, baik Bapak Ibu, saudara-saudari maupun kaum muda kita, dalam satu kesempatan belajar tentang kedua upacara agung gereja. Sepanjang bulan Oktober ini kita belajar bersama-sama selama lebih kurang 9 pelajaran, itu semua tentang pembaptisan. Dari baptisan, hari ini kita belajar tentang baptisan sebagai tanda pertobatan dan pernyataan iman. Lalu pada minggu kedua kita belajar tentang syarat pembaptisan. Pada minggu ketiga kita belajar tentang orang percaya Yesus harus dibaptiskan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus harus dibaptiskan. Kita belajar tentang siapa yang membaptiskan pada pelajaran yang keempat. Pada pelajaran kelima kita belajar makna baptisan. Pada pelajaran yang keenam kita belajar tentang baptisan sebagai karya penyelamatan. Dan pelajaran ketujuh kita belajar tentang bangga dengan baptisan selam. Pelajaran ke-8 kita belajar tentang bagaimana menyatukan orang percaya melalui baptisan. Dan pelajaran yang ke-9 kita belajar tentang baptisan sebagai ajaran dasar kita. Nah, Bapak Ibu, juga kaum muda yang saya hormati, yang saya kasihi, kita belajar bersama-sama pada hari ini baptisan sebagai tanda pertobatan dan pernyataan iman. Memang teks yang diambil, teks yang cukup panjang. Kalau Ibu Bapak kaum muda belajar bersama-sama sepanjang minggu ini, kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40, panjang sekali. Tapi kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, fokus kita pelajaran hari ini banyak diambil dari pasal 2 ayat 38. Saya ingin membaca untuk kita semua ya, pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, kepada orang-orang banyak yang mendengarkan yang tadinya mengejek mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat ini berkata kepada kita, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Sebagai orang-orang Kristen, para pembaca pasti pernah melihat atau mengalami pernikahan Kristen. Bagi Bapak Ibu yang mengalami pernikahan Kristen, saudara memasang cincin di tangan dan melakukan suatu janji, merupakan suatu ikatan resmi. Memang di sepanjang Alkitab kita ketahui ada dua lembaga yang didirikan oleh Tuhan, yaitu lembaga pernikahan atau keluarga dan lembaga gereja. Saudara, waktu kita belajar bersama-sama, gereja adalah salah satu lembaga ilahi yang didirikan Tuhan. Tapi juga kita belajar bersama-sama pada hari ini bahwa dalam satu jemaat selalu kita mengutamakan ajaran-ajaran yang sehat dari Alkitab. Dan salah satunya adalah baptisan. Bapak Ibu, kita memang di dalam pelajaran kelas pemuda ada pembahasan tentang bagian baptisan itu. Misalnya saja ada pertanyaan gejala-gejala yang umum, kenapa ada orang yang dibaptiskan tapi hidupnya tampaknya kurang berubah, misalnya seperti itu di pelajaran di buku kaum muda. Dan juga ada pelajaran bahwa baptisan itu seperti hanya satu formalitas saja,
terhisap kepada ajaran-ajaran di luar gereja. Contohnya misalnya dalam agama tertentu ada sunat. Sunat itu ketika orang akil balik, orang itu disunat. Jadi baptisan itu kata pelajaran di kelas sekolah minggu seolah-olah terhisap kepada upacara-upacara di luar gereja seperti sunatan. Itu fenomena di dalam masyarakat kita. Atau juga yang ketiga, kata pelajaran di kelas pemuda, bos, kadang-kadang juga baptisan itu seperti tidak korelatif dengan maknanya. Maknanya ada dua, yaitu tanda pertobatan dan tanda iman. Tapi seringkali orang tidak memaknai itu sebagai tanda pertobatan dan tanda iman, tapi sebagai formalitas keagamaan belaka. Mari kita belajar bersama-sama. Dari ayat ini berlatar belakang di pasal yang kedua itu ketika para rasul menerima pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dan Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, dia mulai dengan berani berkhotbah. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan mereka dengan suara nyaring berkata kepada orang-orang yang hadir ketika itu, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara, Petrus mulai berkhotbah dan dia menyampaikan tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang dinubuatkan sejak perjanjian lama. Dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-21 Petrus menyatakan bagaimana Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sungguh-sungguh mencerminkan nubuat-nubuat nabi, menggenapi nubuat-nubuat nabi. Bapak Ibu bisa membaca ayat 21 seterusnya sampai ayat yang ke-28, bagaimana Rasul Petrus berkata kepada banyak orang, dialah Mesias itu yang dijanjikan Allah. Dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh kamu, hai orang-orang Yahudi. Dan mereka mendengarkan khotbah Petrus yang berani itu, yang luar biasa. Dalam ayat 29 saya ingin mengutip sebentar bagian ini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapak leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya, mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia yang ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan yang tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Rasul Petrus mulai menekankan bagaimana Daud yang dipuja-puja oleh orang Yahudi ketika itu adalah Daud yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus, dan Yesus itu adalah Mesias. Rasul Petrus menekankan bagian itu dengan begitu luar biasa, sehingga kita tiba pada satu kesimpulan di ayat yang ke-38 itu. Mendengar khotbah Petrus tentang kemesiasan Yesus, keilahian Yesus Kristus itu, maka kata Alkitab, orang-orang itu yang mendengar khotbah Petrus itu, ayat 37 bilang, ketika mereka mendengar khotbah Petrus itu, hal itu mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, orang-orang itu dalam bahasa Alkitab disebut sebagai hati mereka terharu, tapi dalam bahasa aslinya disebut hati mereka tertusuk. Hati mereka tertusuk ketika mereka mendengar khotbah Petrus yang luar biasa dan tantangan untuk bertobat, dan mereka menyerahkan hidupnya. Banyak di antara mereka menyerahkan hidupnya pada Kristus. Mereka bertobat. Bertobat berarti berpaling, berubah pikiran, berubah perasaan, berubah kehendaknya yang tadinya bertentangan dengan berita Injil, yang tadinya bertentangan dengan Kristus, sekarang
menghadap kepada Kristus. Sekarang setuju dengan Kristus. Pertobatan yang sejati adalah dia seorang yang menyangkal dirinya dan kemudian setuju dengan Allah terhadap semua hal yang dapat Allah lakukan untuk hidup saudara dan saya. Pertobatan itulah yang membuat banyak orang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita membaca bagian ini, banyak orang yang pada akhirnya berpaling. Tapi sekarang pertanyaan kedua, berpaling untuk apa? Berpaling kepada siapa? Jadi baptisan itu adalah tanda pertobatan seseorang, tapi juga baptisan itu adalah tanda penyerahan diri seseorang atau seseorang beriman kepada Kristus, tanda iman. Kalau kita bicara tentang baptisan itu sebagai tanda iman, maka iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias. Jadi waktu saudara dan saya seterusnya membaca bagian-bagian itu, saudara dan saya bilang bahwa mereka berseru dalam nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ayat 21 bilang, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan memberi kepada mereka hidup yang kekal, hidup yang baru. Mereka juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ayat 22 bilang begitu, ketika kita berseru kepada nama Kristus, yang aku maksudkan, kata Rasul Petrus, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, telah kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Jadi waktu kita belajar bagian ini, kita beriman kepada Yesus Kristus. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan Tuhan juga memberikan kepada saudara dan saya yang berseru kepada namanya kekuatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa orang yang memberikan kepada saudara tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu adalah orang yang tersalib. Ayat 23 bilang begitu, Yesus yang tersalib. Yesus yang tersalib dan Yesus yang bangkit dan mati dan bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berpikir tentang tanda beriman, saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus yang hidup dalam pemerintahan Pontius Pilatus, ya, lahir dari perawan Maria, lalu menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Kristus yang begitu lengkap yang saudara dan saya percaya. Saudara, kita memang ada banyak orang yang sering menyebut apakah Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih yang diajarkan oleh orang-orang lain. Iya dalam hal tertentu tapi tidak dalam hal tertentu. Yesus Kristus yang kita percayai adalah Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan dalam semua Injil adalah Yesus yang lahir dari perawan dan hidup di dalam satu masa yang begitu sulit ketika itu, di banyak penolakan terhadap dia, tapi banyak juga yang menerima dia. Dan sampai hari ini kita belajar bahwa tanda seorang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang layak menerima pembaptisan, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita sudah belajar dua hal itu, yaitu tanda baptisan itu adalah pertobatan. Dia harus meninggalkan hidup lamanya, harus jelas hidup lamanya ditinggalkan dan dia hidup baru dalam Kristus, yaitu dia menyerahkan seluruh hidupnya, orientasi hidupnya, semua hal dalam hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini menolong kita bersama-sama. Waktu saudara dan saya, walaupun di gereja baptis melihat baptisan itu satu tanda luar kita, tapi tetaplah baptisan itu adalah satu simbol kepercayaan Kristen yang penting sekali. Ketika saudara percaya, arti kata baptisan itu berarti dicelupkan ke dalam air, dicelupkan, diselamkan hidup lama saudara, dikubur bersama Kristus, saudara dibangkitkan dan hidup dalam hidup yang baru. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang baptis meyakini bahwa pembaptisan itu harus
berikan kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Karena itu orang baptis memang tidak membaptiskan bayi, ya, tidak membaptiskan bayi. Karena kita percaya bahwa orang yang dibaptiskan adalah orang yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus secara pribadi, keputusan pribadi, bukan disuruh oleh orang tuanya. Karena itu, saudara dan saya mau memikirkan bagian ini kembali. Mari kita bersama-sama menerapkan waktu saudara sudah dibaptis sebagai anggota kelas, anggota gereja, saudara sudah dibaptiskan. Kali itu saudara punya kewajiban untuk menumbuh kembangkan iman saudara di dalam satu persekutuan lokal di gereja, di mana saudara adalah anggota-anggota gerejanya. Coba mengingat kapan saudara menerima baptisan, pada umur berapa? Pikirkan teman-teman saudara yang lain yang sudah dibaptiskan. Kemana mereka? Apakah mereka masih ada bersama dengan kita? Kalau tidak ada, apa yang akan saudara lakukan? Mari kita pikirkan bagian itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur atas pelajaran ini, dan kami mohon Tuhan menolong anggota kelas, baik kelas dewasa senior, kelas dewasa, kelas pemuda-pemudi, remaja. Tuhan membimbing kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.